Jadi sekarang kita sedang dikerjakan, dan Tuhan nanti akan koreksi semuanya sudah baik, baru boleh masuk. Ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di dalam hal apa yang terutama kita harus baru? Sudah pasti di dalam Yesus kita lahir baru, tetapi sifat yang ada pada kita adalah damai. Salam. Haleluya, saudaraku. Ini. Makanya kalau tukang berantem jangan berharap masuk surga, nggak boleh. Surga saja. Dulu pernah perang di situ, kita nggak dibawa lagi ke situ, tapi kita dibawa ke Yerusalem baru. Nah, ini yang saya dapat dari Tuhan. Mengapa kita ke Yerusalem baru? Karena di situ adalah kota damai. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi yang Tuhan periksa, satu, kehidupan yang dibaharui, itu dasar. Baru di dalamnya harus ada damai. Jadi kalau ada sakit hati, ada berselisih, sekarang kalau mau diberkati Tuhan, damai. Haleluya. Sesakit apapun, Yesus sudah pertama melaluinya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Judas. Hanya satu pasal. Ayat yang kedua. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini saudara-saudaraku, ada kata salam ini bukan asal-asalan, saudaraku. Kalau disampaikan dengan iman, dan kalau yang menerima itu menerima dengan iman, maka ada berkat yang besar di dalamnya. Karena perjalanan gereja adalah menyongsong hari kedatangan Tuhan. Sekarang kita lagi menunggu untuk nanti kita semua dibawa ke kota damai, kota Salom. Nah, itu sebabnya kata salam itu, kalau dengan iman kepada firman Tuhan, itu artinya sangat dalam. Kalau dimengerti, yang menyampaikan dan yang menerima, maka di dalamnya ada berkat yang sangat besar. Kita semua, kita berharap nanti kalau
Yerusalem baru. Ya, saudara-saudaraku, kita boleh masuk di dalamnya. Yerusalem, Salom itu, Salom. Jadi kota damai. Ini saudara-saudaraku, dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dengan ayat yang kedua, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem. Yerusalem, Salom, sama itu, yang baru turun dari surga. Nah, ini saudara-saudaraku, saya rasakan dengan mempersekutukan roh saya kepada roh Tuhan. Jadi tempat yang kita tuju itu nanti ada lagi lebih khusus, karena kita ke Yerusalem baru, turun dari surga. Jadi bagian dari surga itu ada Yerusalem baru. Saudara boleh memperhatikannya. Kita mau baca dulu sama-sama ya, ayat 2. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru itu luar biasa. Sudah turun dari surga bagaikan pengantin perempuan. Saudara-saudaraku, betapa hebatnya kota itu dalam kehidupan manusia. Saya rasa persiapan habis adalah dalam seseorang lagi pengantin. Ini dihias dari segala sudut. Nah, kalau untuk permaisuri raja, wah, tanggung-tanggung. Ester itu setahun untuk wangi-wangian dan semua mempercantik tubuh, hanya untuk menghadap raja pada mulai pertama dipilih, saudara-saudara. Jadi kota yang seperti itu nanti yang kita tuju, Yerusalem, kota damai, turun dari surga. Jadi luar biasa, dari surga turun. Saya menangkap dalam roh saya, kenapa enggak surga saja? Karena di surga pernah ada peperangan. Mikael memerangi Lucifer dengan pengikut-pengikutnya. Sedang Yerusalem itu harus benar-benar damai. Haleluya, saudaraku. Ini saya rasakan. Makanya kota yang kita tuju, kota damai, Yerusalem, turun dari surga. Ini hal yang sangat luar biasa saya perhatikan, dan kesana kita sedang dipersiapkan. Haleluya, saudaraku. Ya, ini saudara-saudaraku yang terkasih, itu sebabnya kalau kita salam,
Harus benar-benar nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi sakit hati. Biar apapun kita disakiti, Yesus nanti kita akan perhatikan saudaraku, dia benar-benar Raja Damai, nggak sakit hati. Semua segala caci, fitnah, pukul, penderitaan, semua komplit. Ada orang bilang komplit, saking komplitnya. Semua olokan, siksaan. Makanya anak Tuhan saudaraku, salomnya itu harus sampai nggak ada jarak, dalam arti gak ada kebencian, gak ada sakit hati, benar-benar damai. Amin saudaraku. Kita sedang berjalan ke situ. Jadi makanya kita salaman, baru ketemu salaman, mau pulang salaman, supaya salam. Ini saudara-saudaraku, karena perjalanan kita ada di dalam damai, dan endingnya nanti adalah kota damai, Yerusalem. Bahkan yang baru, karena ada Yerusalem lama. Yerusalem lama saudaraku di Palestina sana. Ya, kemurahan Tuhan, saya sudah pernah ada di sana. Ini saudara-saudaraku, jadi kita juga akan menuju Yerusalem baru. Benar-benar di situ tidak ada sedikit kebencian. Ya, di surga saja ada peperangan. Mikael memerangi Lucifer. Kita tidak dibawa ke sana, tapi kita dibawa ke Yerusalem baru. Haleluya. Kiranya semua boleh mengerti. Saya juga sangat senang saudaraku, saya boleh melihat ini dari saya menyelami keberadaan Tuhan dalam firman-Nya. Saya rasakan kita akan dibawa Yerusalem yang turun dari surga. Sebabnya sengaja tadi saya ajak kita baca bersama, tapi saya mau baca lagi kedua kali. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 2, 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oh, semua lengkap, damai, indah, cantik, karena sudah berdandan. Saya sampaikan tadi, saya rasa mungkin itulah sekali seumur hidup, semua perhiasan menghias dibikin untuk pengantin, saudara-saudara. Begitulah tempat yang kita tuju, Yerusalem baru. Damai, indah, lengkaplah. Nah, makanya saudaraku, kita harus bisa melihat itu. Yesus bawa kita ke sana, dia datang dulu, baru dia bawa kita ke sana, dan dari situ kita bisa boleh berkata, nyanyian kita itu,
keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Harus sampai begitu, saudaraku. Harus sampai mata kita tidak lagi melihat dunia ini bagus. Surga saja pernah ada peperangan, apalagi dunia ini. Ini kekacauan. Mulai dari Adam dikeluarkan dari Taman Eden, baru anaknya berapa? Pertama 2, udah langsung bunuh-bunuhan. Kain membunuh Habel. Nah ini. Kalau di dunia ini enggak salum, enggak bisa. Makanya kita harus masuk ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi sekarang kita sedang dikerjakan, dan Tuhan nanti akan koreksi semuanya. Sudah baik, baru boleh masuk. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di dalam hal apa yang terutama kita harus baru? Sudah pasti di dalam Yesus kita lahir baru. Tetapi sifat yang ada pada kita adalah damai. Salam. Haleluya, saudaraku. Ini. Makanya kalau tukang berantem jangan berharap masuk surga, nggak boleh. Surga saja dulu pernah perang di situ, kita nggak dibawa lagi ke situ, tapi kita dibawa ke Yerusalem baru. Nah, ini yang saya dapat dari Tuhan. Mengapa kita ke Yerusalem baru? Karena di situ adalah kota damai. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi yang Tuhan periksa, satu, kehidupan yang dibaharui, itu dasar. Baru di dalamnya harus ada damai. Jadi kalau ada sakit hati, ada berselisih, sekarang kalau mau diberkati Tuhan, berdamai. Haleluya. Sesakit apapun, Yesus sudah pertama melaluinya. Yesus tetap damai. Dipukul, diolok, apa yang kurang? Dicambuk, disamakan dengan orang berdosa, semua ada di situ. Tapi Yesus tidak ada sakit hati. Yesus tidak ada membalas. Nah, makanya saya lihat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, saya bersyukur kita boleh membaca ini. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Nah, ini lengkaplah ini. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Haleluya. Nah, itu lengkaplah itu. Jadi ini salam yang sangat lengkap ini. Ya. Rahmat, damai sejahtera, kasih.
Sangat lengkap sekali, saudara-saudaraku. Ini sudah komplit. Komplit. Ini saudara-saudaraku, komplit sekali. Sudah didasari, sudah didandani, sudah di dalam puncaknya Salom itu. Dan ini kita akan masuk menghadapi Wahyu. Dari Judas ini kita diperhadapkan memasuki Wahyu. Jadi kalau ada ini dalam kita, ada rahmat, ada damai sejahtera, ada kasih dari Tuhan, dan kita memiliki kasih, maka sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan akan tolong kita. Apapun yang terjadi dalam kitab Wahyu, apapun yang terjadi, kalau dari yang pertama pembukaan meterai, ada peperangan, ada kelaparan, ada kematian, ada segala macam, Tuhan pasti tolong kita. Ada lagi pembukaan atau pencurahan bokor, saudara-saudaraku, itu ada juga di sana. Nah, diawali dulu sangkakala. Nah, sangkakala dan peniupan sangkakala ini ada juga di sana banyak penghukuman. Ini saudara-saudaraku, itu Wahyu 8 mulai 6, itu 1 sampai 4. Baru ayat pasal 9 itu sangkakala kelima. Itu ada, saudaraku, di sana kejadian. Kiranya Tuhan tolong kita suatu waktu kita belajar dari Wahyu ini. Itu sampai pasal 11 ayat 15 sampai yang ke 19. Itu semua adalah peniupan sangkakala. Nah, ini baru nanti dalam Wahyu pasal yang ke 16 ada pencurahan 7 bokor, penghukuman. Tapi Tuhan tolong kita semuanya. Dan kalau kita menyanyi, bukan sekedar nyanyi, kita boleh berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua kekenanganmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang terindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kalau semakin kita mengerti firman, kita menyanyikan seperti nyanyian itu sudah langsung kita meluas. Jadi yang kita lalui itu bukan hanya umpamanya dari Alop sampai sini ke Blok M, atau dari Pancasila sampai sini, tidak. Tapi semua komplit. Wahyu pasal 6 ya. Wahyu, kitab Wahyu semuanya ya, sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi, semuanya boleh terjadi. Satu perkara,
anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya lengkap rahmat, damai sejahtera, kasih karunia. Ini saudara-saudaraku, saya mau tunjukkan bagi kita dalam Alkitab ini, Tuhan memimpin satu peribadatan hanya dalam dua bagian. Ini. Atau kalau untuk sekarang orang berkata agama. Nah, jadi agama yang pertama adalah agama orang Israel. Nah, dan dalam bahasa ngetrennya agama Yahudi. Nah, ini. Dan itu intinya, dasarnya adalah agama Taurat. Haleluya saudaraku, bisa menangkap ya? Ya. Tapi itu baru permulaan. Karena rupanya ya harus begitu saudaraku. Nggak boleh langsung. Umpamanya mobil langsung dari gigi 1 langsung gigi 5, nggak boleh saudaraku. Nih yang ngerti kendaraan, habis gigi 1 berapa? Gigi 2, habis gigi 2, gigi 3, habis gigi 3, gigi 4, habis gigi 4, gigi 5, habis gigi 5, ompong. Habis, nggak ada lagi. Jadi keagamaan juga begitu. Alkitab hanya menunjuk dua. Itu sebabnya Taurat itu adalah penghentar kepada Yesus. Haleluya. Udah pernah dengar? Kita udah sering itu ya. Galatia pasal yang ke berapa itu? 3 ya. Ya. Pasal yang keempat. Mulai 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ada yang sambung? Tolong. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang melemahkan dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?
Nah, sekarang kita tambah pasal 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, sudah cukup sampai di situ dan semua sudah jelas. Jadi yang kita ikuti sekarang, taruhlah kata beragama. Ya, bukan lagi agama Taurat. Ya, tapi sekarang kita sudah sampai kepada Kristus. Pengikut Kristus untuk saat sekarang di dunia ini, dunia tahu pengikut Kristus itu disebut agama Kristen. Haleluya. Nah, kalau di dalam agama Taurat, saudara-saudaraku, halal mata ganti mata. Kalau mata kita dipukul lagi matanya. Nah, ini. Jadi ini bukan agama Salum. Biarpun dia bilang, demi nama Allah, kupukul matamu. Itu bukan agama damai, saudaraku. Kita mau baca dulu Matius pasal yang kelima, biar semuanya jelas. Ayat 38. Ayo. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Iya. Jadi semoga kita mampu, saudaraku. Kalau mau ke Yerusalem baru, pokoknya tidak ada alasan. Aku yang benar, dia salah, makanya kami berantem. Yang mau menang harus ada yang mengalah. Tidak boleh berantem, tidak boleh terjadi. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Karena dulu kalau masa Taurat boleh. Kalau kita dipukul, ya pukul lagi ulang. Memang siapa mau larang? Boleh. Itulah agama Taurat. Itu hanya bisa berganti kalau orang mengenal Yesus. Kalau orang bisa menerima Yesus sebelum bisa menerima, tak bisa agama apapun. Karena hanya Yesus yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Ini semua aja kita baca dulu itu di dalam Roma, suratan Rasul Paulus kepada orang Roma. Siapa yang mau baca dalam Roma pasal 12 mulai ayat yang ke-17. Silakan. Roma 12 ayat 17. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus kencang dikit. Dapat-dapatnya, Ya. kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Harus agama damai. Terus. Saudara-saudaraku yang berkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus. Tetapi jika seterumu lapar, berikanlah dia makan. Jika ia haus,
berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudaraku. Nah ini kalau mau ke Yerusalem baru harus begitu, saudaraku. Tuhan sedang membimbing kita. Tuhan sedang mencipta kita, saudaraku. Ya, Tuhan sedang membentuk kita karakter damai. Tadi rahmat, damai sejahtera, kasih, lengkap. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini bulan April ya. Nah, kita mau masuk dalam kematian Tuhan ini. Tanggal berapa? Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi makanya harus benar-benar damai ini, saudara-saudaraku. Yesus itu lengkap semua, segala apapun penderitaannya, nggak ada yang tidak lengkap, semua ada. Makanya dia jadi juru selamat dunia. Ini biar kita semakin dilengkapi kepada agama damai. Apapun dah, jangan balas. Tuhan kita yang maha kuasa. Tuh, dibela lagi, jadi kita lebih kuat dari Tuhan. Jangan, saudaraku, biarlah Tuhan, semua pembalasan hanya ada pada Tuhan. Pembalasan itu haknya siapa? Hanya haknya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan ataupun melakukan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, ini nanti kalau kita sudah keluar dari hukum Taurat, mungkin Tuhan masih merasa harus bangsa Israel itu masih dalam agama Taurat, karena sampai sekarang mereka belum mau terima Yesus Tuhan Juru Selamatnya, karena mereka masih harus menjalani perang-perang lagi. Ya, kalau mereka sudah terima Yesus nggak boleh perang lagi, saudaraku. Padahal Israel itu harus masih perang-perang. Makanya kalau Israel sudah terima Tuhan, langsung tutup, tidak ada lagi, saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya, saudara-saudaraku, mulai sekarang jangan suka balas. Jangan suka balas. Haleluya. Kalau suka balas, selalu begitu, saudara. Cuit, apapun, tarik. Berilah pembalasan hanya kepada Allah. Amin, saudaraku. Habis ini nggak boleh ada yang berantem. Haleluya. Benar, saudaraku. Biar salom kita salom yang benar. Salom. Haleluya. Ini, saudaraku. Kalau mereka masih cara Taurat, ya udah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kalau sekarang musuh harus bisa dikasih makan. Ya enak dong, kalau gitu kita tinggal mati-mati aja. Enggak. Ada pembelaan dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan.
dan menangnya menang selalu. Inilah kalau kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ada menangnya cara Tuhan. Saya mau aja kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ini kita nggak buru-buru ya, nggak ada kebaktian kedua. Enak saudaraku, nggak ada kita buru-buru. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Pertamanya saudaraku, ini Raja Aram ini berkata, intip orang Israel ini dari sana. Tapi datang Nabi Elisa, dia bilang sama orang Israel, jangan lewat di tempat itu, sebab ada orang Aram. Dia sudah menghadang di sana, mengintip. Apa namanya? Kayak singa menghadang, mengintip. Kalau singa menghadang saudaraku, dia nggak berdiri, dihadap dia. Gitu. Nah ini. Tapi Raja Aram kasih tahu, jangan situ. Jadi nggak pernah kena. Marah itu Raja Aram. Dia bilang, ayat 11 pasal 6. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Wah, ada kok. Dari mana mereka tahu kalau kita menghadang? Ada apa? Nabinya Tuhan. Nanti baca lagi ya di rumah, kalau mau ya. Tapi maulah, cuma nggak jadi dosa kalau nggak dibaca, terserahlah. Tapi kalau nggak dibaca ya kurang jelas. Jadi makanya bagus baca. Nah, satu waktu dia kirim lebih banyak. Nah, ayat yang ke-14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Jadi rasanya semua dikepung, nggak ada lagi untuk bersembunyi melarikan diri. Nah, ini saudaraku. Tapi apapun yang terjadi, biarpun semuanya iblis setan mengepung kita, ujian, cobaan, tantangan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Haleluya. Apapun itu. Karena apa? Sewaktu hambanya Elisa berkata, kalau belum rohani itu memang begitu. Apa dia bilang? Celaka Tuhan, celaka. Apapun dia bilang, celaka. Tapi kalau kita masih ada Tuhan, tidak boleh bilang celaka. Tuhan bisa ganti celaka jadi berkat, kesulitan jadi kesaksian, ada mujizat. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar,
Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Di semua keliling. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, celaka Tuanku. Nah, kalau belum rohani memang lagi celaka. Dah. Nah, apa yang akan kita perbuat? Sana bingung, sini bingung, tapi kalau kita nggak boleh bingung. Haleluya. Tuhan pasti buka jalan. Nah, lalu berdoa Elisa. Ya berdoa kita ini, saudaraku. Kalau sudah apapun, udah jangan pikir lagi. Harus benar-benar sampai plong. Berdoa. Ya Tuhan, bukalah kiranya mata hambanya itu, ya. Hambanya itu. Mungkin ini juga si Gehazi ini. Kebiasaan ini. Maka Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini tentara siapa ini? Tentara Tuhan. Haleluya. Jadi apapun tentara iblis, tentara setan, tentara apapun, ada juga tentara Tuhan. Melindungi orang. Kalau mau pakai agama damai, tidak balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini ada pembelaan dari Tuhan. Nah, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Tentara Aram yang begitu banyak bisa buta semua, buta. Heran ini saudaraku, ada kudanya masing-masing. Tentara buta semua. Ini saudara-saudaraku, kalau ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada mujizat. Kita harus yakin saudaraku, mujizat masih ada bagiku. Apa itu nyanyi kita itu? Iya, pokoknya itulah, mujizat masih ada bagiku. Ini saudaraku, yakin ada mujizat bagi kita? Apapun yang terjadi, haleluya, hebat, luar biasa. Nah, kalau masing-masing mungkin kudanya itu nggak dilepas, tapi kudanya itu mungkin sudah pikir, ini pada bosku ini semua, nggak ada yang nuntun, mau kemana gitu. Nanti baru dituntun sama Elisa, semuanya ke sini, ini jalannya. Dituntun. Tahu-tahu masuk semua di kotanya orang Israel. Nah, sudah kumpul semua. Elisa berdoa, Tuhan buka matanya. Semuanya pengepung menjadi terkepung. Haleluya. Jadi kalau ada mujizat, pengepung menjadi terkepung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dirubah. Nah, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Nah, ini masih agama Taurat, belum kepada Yesus. Karena Elisa itu menunjuk kepada Yesus. Eli itu Tuhan, Isa itu Yesus. Haleluya. Nah,
Ini saudaraku. Jadi El Tuhan, Isa Yesus. Ya. Jadi masih dari agama Taurat. Kubunuhkan mereka. Main bunuh, kasar. Halal membunuh. Ini saudara-saudaraku. Tapi sekarang harus ditingkatkan agama damai. Damai, rahmat, damai, dan kasih. Harus. Jangan main bunuh. Jadi apa? Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Ini yang disebut beri musuhmu makan. Haleluya. Musuh aja diberi makan. Masa suami istri kalau sudah bersoal jawab tidak mau kasih makan? Ini musuh aja dikasih makan. Kalau ya ini memang ada perang lucu ini. Ada suami istri lucu, piring mau makan, loh panggil aja ke namanya, ke siapa istrinya. Kalau enggak kayak di Cina, istriku. Aku mau makan, gitu aja. Masa piring, mana nasi, lemari, mana bajuku. Janganlah, saudara-saudaraku. Musuh aja dikasih makan. Haleluya. Nah ini masih istri, belum bisa. Tapi sudah ngomongnya begitu. Nah, dirubah, saudara-saudaraku. Kalau mau ke Yerusalem baru harus damai. Amin. Haleluya. Mau dapat damai sekarang? Iya. Mau menikah juga harus damai-damai dulu lah. Belum apa-apa udah bersoal. Kapan damainya? Nah, endingnya kita harus sampai di Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, di dalam tadi Roma pasal yang ke-13 itu, ini 12 digenapi, ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan bara di atas kepalanya. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi ini dilaksanakan, diajarkan oleh Elisa. Elisa tadi saya sampaikan artinya Tuhan Yesus, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi dari Taurat kepada ajaran Yesus, dari hukum Taurat mata ganti mata harus sampai dirubah. Berilah musuhmu makan, kasihilah musuhmu. Kalau kasih sesama biasa, kasihilah keluargamu ya biasa. Burung aja mau mati untuk anak-anaknya, betul apa enggak? Nah, apalagi kalau anjing, saudaraku. Kalau lagi beranak jangan pegang anaknya anjing, digigit kita. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi ada pembelanya. Kubunuhkan mereka Bapak. Tapi jawabnya jangan, biasa kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu, dengan panahmu. Tapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuannya. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Kita kalau nanti mau makan-makan biasanya ada Natalan, ada apa. Kalau ini untuk musuh. Jadi saya juga bingung, dari mana mereka urunan bikin jamuan. Kita mau nasi kotak aja 250.
Tapi mereka untuk musuh aja bisa kasih jamuan. Haleluya saudaraku. Heran ya, luar biasa, ada musisi dia. Ya, makan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuannya. Sejak itu, mari kita sama-sama baca ini 1, 2, 3. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Ini beri musuh makan, terjadi keamanan. Hasil yang tidak dengan berentang, hasil yang bukan dengan perang, tapi keamanan yang melalui damai, rahmat, damai dan kasih. Haleluya saudaraku. Ini mulai di sini harus meningkat kita ini. April ini pengorbanan Yesus, dan sebentar kita perjamuan kudus. Haleluya saudaraku. Kalau mau perjamuan kudus jangan salah-salah. Ingat, Yesus Kristus semua ada pada dia. Olokan, hinaan, pukulan, diludahin. Kita belum pernah diludahin orang. Nah, tapi biar diludahin kalau Yesus tidak melawan, tidak membalas. Haleluya saudaraku. Maka hanya dia yang mengajarkan benar-benar aman damai. Ini, dan kita sedang belajar. Ya, tapi kita harus bisa saudaraku. Jadi gini, kepada atlet, kalau murid bilang bisa, tapi kalau pelatih nggak boleh bilang bisa, harus bisa, gitu ngomongnya. Kalau pelatih beda ngomongnya, nggak bisa, nggak cukup kata bisa, harus bisa. Ngerti maksudnya? Ngerti? Harus bisa. Bisa kamu ambil itu? Bisa. Tapi kalau jawaban dari pelatih nggak boleh, harus ambil. Nah, mau menang nggak menang, pokoknya harus menang. Haleluya saudaraku. Kita harus bisa. Tapi di dalam Tuhan memang harus bisa. Itu bedanya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya ini dari cara damai. Bukan berarti kita ini harus binasa terus, tidak. Akan melihat mujizat langsung dari Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Karena apa? Pembalasan keadilan itu ada pada Tuhan, yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Tapi karena manusia itu belum pasrah 100% kepada Tuhan, masih banyak pembelaan dia, masih mau cara politik dia, masih mau cara macam-macam dari dia. Itu sebabnya beda cara Tuhan, beda cara manusia. Tapi kalau benar-benar cara Tuhan, tidak ada yang mustahil. Makanya Yesus mengajarkan Matius 10 ayat 16. Ayo coba dulu. Ayo yang kencang. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya. Jadi agama kita, saudaraku, memang posisi kita begitu. Domba di tengah-tengah serigala. Nggak ada perlawanan. Domba mau 1000 pun nggak bakal melawan. Nah, tapi serigala satu pun dia pasti akan melawan. Tapi kita bukan disebut agama serigala. Artinya bukan agama kekerasan, tapi adalah rahmat, damai sejahtera, kasih. Ini saudara-saudaraku, ingat itu. Ingat.
Cling. Harus ingat ya, biar ingat. Haleluya saudara-saudaraku. Pas nanti mau berantem langsung ingat. Haleluya. Pas sakit hati langsung ingat. Haleluya. Bilang ingat, ceng. Langsung firman Tuhan kelihatan 3. Rahmat, damai sejahtera, kasih. Klik. Masih ada celingnya. Biar jangan lupa. Celingnya itu titik. Nah, enggak pakai koma-koma lagi. Pokoknya itu. Jangan takut. Enak dong aku diinjak-injak. Enggak. Kenapa? Ada keadilan. Siapa? Tuhan. Amin. Ada pembalasan hanya pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah balas jangan main loh. Nggak bisa ditarik lagi. Iya. Jadi itu saudara-saudaraku. Jadi kita sudah lihat bagaimana musuh dikasih makan. Kita di tengah-tengah serigala atau domba di tengah-tengah serigala. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembalasan. Paling bisa lari kalau bisa lari. Tapi kalau lomba lari pun biasanya serigala masih domba kalah juga. Nah, jadi kalau di dalam Tuhan lari pun tidak perlu. Hanya yang ada berserah kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya saat ini nanti kita akan lebih belajar lagi. Habis ini ada pengampunan yang sangat dalam. Nah, tapi enggak sekarang, sudah waktu saudara-saudaraku. Ya. Tapi kita sudah lihat saudara-saudaraku, rahmat, damai sejahtera dan kasih. Elisa itulah Yesus. Dan saat ini kita mau terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apapun kelemahan kita mau serahkan. Apapun kekurangan kita mau serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sucikan kita, supaya perjamuan kudus jadi berkat bagi kita. Tanggal 3 April berkat di sini. Kebaktian pertama Ambara, tapi bukan karena tempat ini, tapi karena Tuhan ada di sini. Selidiklah kehendak-Ku yang ada. Mari.